pengen serba kaya tapi dengan rebahan. Nah ini saya udah riset juga ya, ternyata salah satu rebahan yang bisa kaya itu ya dengan trading kripto dan Bitcoin misalnya. Nah, seperti itu nih. Siap. Ya. Ini memang sangat ini ya. Ini sekarang happening ya. Sebelumnya kan kripto, terus kemarin metaverse redup, sekarang AI sekarang. Oh, itu. Yang lagi naik AI. Tapi tetap backup-nya di kripto ada di belakangnya. Oh gitu. Ya seperti itu. Iya, iya. Podcast ini disponsori by Abucha, teh kombucha segar dan menyehatkan. Nah, kripto ini kan tadi kita sempat bahas masalah emas digital ya. Ya. Nah, emas digital kenapa belum boleh banget gitu kan? Karena udah ada emas fisiknya. Ya. Karena itu bukan pure digital kan. Iya. Nah, kalau Bitcoin dan kripto ini berbeda ya, dua hal yang berbeda. Bitcoin dan kripto ini dua hal yang berbeda. Itu kan pure digital, nggak ada fisiknya. Bitcoin bedanya apa dengan kripto? Kalau Bitcoin ini di mining atau ditambang. Nah, kalau kripto ini di minting, namanya minting itu dicetakkan. Oh iya. Jadi kripto ini adalah uang fiat yang dirubah jadi kripto. Karena dia dicetakkan, uang fiat itu dicetakkan kertas kan. Nah, ini cuma cetakannya digital. Nah, bedanya kalau kripto ini dicetaknya oleh kita orang umum ya gitu ya. Nah, kalau misalkan uang fiat itu legalitasnya jelas oleh negara kan, punya negara. Nah, kalau saya pribadi sebetulnya kalau memang kita punya aset ya mendingan uang-uang yang memang jelas ada legalitasnya, otoritas dari negara kan. Betul. Karena insya Allah kayaknya yang namanya sebuah negara ini kan sampai akhir zaman juga bolong dibilang kan ada kan yang maksudnya ya pemerintahan itu kan. Lah kalau yang ini yang apa namanya kan kalau yang milik pribadi personal ini kan agak ini ya agak riskan juga. Komunitas lah misalkan. Kripto kan komunitas kan, jadi misalkan ada komunitas apa batu akik lah gitu kan ya, komunitas pecinta burung berarti kan komunitas kan. Semakin besar komunitas semakin apa adopsinya dipakai itu si kriptonya. Nah permasalahannya ini Bitcoin ini kan aset digital. Kalau emas digital nggak boleh lah karena ada emas fisiknya. Nah kalau kita beli yang pure digital itu bagaimana tadi misalkan? Ini contohnya misalkan kayak itu aja nih. Kalau di Bitcoin misalkan kan di pure digital nih. Untuk proses pembeliannya gimana? Soalnya kalau ada yang membolehkan, ada yang enggak nih gitu. Kalau saya di sini netral aja ya sebetulnya ya di sini seperti itu. Terkait dengan Bitcoin berarti ya. Itu sebenarnya kalau kita lihat sih memang kayak emas juga ditambang ya. Emas itu, makanya itu pengganti emas katanya. Emas ya. Sehingga Karena kadang-kadang Bitcoin bisa mahal ya. Bisa mahal karena memang ada istilahnya kalau di ini mah ada biayanya lah untuk menambangnya. Namanya nilai intrinsiknya. Nah, nilai intrinsiknya itu rata-rata berapa sekarang itu untuk satu? Kalau sekarang sih sekarang di kisaran 400 juta satu koin ya. Satu koin 400 juta. Paling pernah tinggi mau 1M tahun 2021. Tapi itu mudah nggak untuk jatuh atau ini? Ya justru itu ketika di situ kan ada sistem bandarmologi ya kalau di sini. Jadi ketika orang yang punya kepentingan, maksudnya bukan ini ya, ada beberapa orang gitu ya yang punya uang banyak modal di situ bisa itu ya memang ngerinya di sana kan. Betul. Berarti memang dorornya sangat tinggi. Ya betul itu larinya ke situ. Jadi sebetulnya kata Nabi SAW la darara wa la dirara. Jadi jangan memudaratkan, jangan pula kita dimudaratkan. Nah, jadi kalau misalkan kita itu masih ada sesuatu yang lebih safety, lebih aman, ya kita pilih yang lebih aman. Itu justru mengikuti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan sampai kita itu dirugikan oleh pihak lain. Ya karena itu juga malah mereka merugikan kita akhirnya kan. Iya juga ya betul. Iya itu. Kata Nabi SAW itu apa namanya itu, hentikan kezaliman saudaramu kan begitu. Apa namanya itu, zaliman atau madluman. Jadi harus kalian itu jangan sampai menzalimi, jangan suka dizalimi. Jadi apa namanya, unsur akhaka zaliman atau madluman. Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Kan begitu. Nah sekarang kalau yang dizalimi oke lah kita paham ya. Kata para sahabat kalau yang zalimi paham.
Kalau misalkan orang dizalimi pasti kita tolong kan gitu. Iya, iya. Tapi kalau yang zalim masa kita tolong ya? Kata Nabi SAW dengan cara apa? Dengan cara menghentikan kezalimannya. Oh. Ya jangan sampai orang tuh bisa berbuat zalim pada kita juga berbuat zalim pada orang lain. Dan ada potensi yang besar untuk kezaliman misalkan. Baik, baik. Ada potensi kemudaratan terjadi. Iya, iya, iya. Ya, dari sanalah kita lihat kalau misalkan memang masih ada doror yang tinggi di sana. Dan juga hal yang lain, maka ini hendaknya dihindari. Hindari kalau misalkan kita beli satu ini ternyata mudaratnya besar seperti itu dan risikonya sangat tinggi, apalagi memang mungkin sebagian ini masih bentuknya ada bandar gitu ya, bandar Komunitas yang punya modal, yang punya memainkan modal. harga. Betul, komunitas. Dan ini kan walaupun mungkin misalkan di Indonesia sudah Diregulasi sih, regulasi gitu ya menjadi seperti itu. komoditas Tapi aset. kalau misalkan ternyata tidak ada jaminan akan kalau misalkan terjadi apa gitu, Iya, iya. tidak ada jaminan seperti ini kan bahaya juga. Ini doror Sepertinya sih nggak ada, nggak ada jaminan. nggak ada. Ya. Nah ini bahaya. Jadi otomatis kita akan kena madarat itu. Baik. Dan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada mengambil maslahat. Baik. Ya kalau misalnya kita lihat ini maslahat untuk ini nih, karena kan Bitcoin ya gimana lah gitu ya. Iya, iya. Sebagian orang memandang ada ke sisi kemaslahatan kan gitu. Iya. Tapi Ada masalahnya. ada maslahatnya gitu. Tapi kan kita lihat juga sisi kemudaratannya bagaimana. Kerusakannya gimana, kemudaratannya. Kalau mudaratannya besar, ya kita harus dahulukan untuk menghindarkan kemudaratan itu Iya, iya. daripada mengambil maslahat itu. Kan Homer juga kalau lihat dari satu sudut mah ada maslahat. Iya, semacam rokok juga Rokok katanya. gitu kan, ada penghangat bagian tubuh, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah dingin gitu kan. Iya, Tapi kan tidak kemudian menjadikan dia halal. Jadi Ya, boleh. seperti itu. Tidak Baik, boleh. Walaupun ada sisi maslahat. Karena memang ada dorong yang lebih besar, juga sisi yang lainnya. Maka dari sudut inilah sebenarnya. Dari sudut risiko yang besar saja itu bisa. Gitu. Belum lagi mungkin dari yang lainnya. Ya, kalau misalkan nanti kalau menjurus-jurus ke yang terlalu spekulatif apa segala macam, itu masuk nanti ke qimar, ke perjudian atau apa segala macam. Baik, baik. Dari sudut ini saja sudah risikonya yang tinggi itu bisa membuat kita berpikir ini madaratnya berarti besar nih, gitu kan. Ya, sehingga kita dari sini saja sudah kita pegang satu sabda Nabi saja, la darara wa la dirara, itu udah cukup, itu udah kaidah besar dalam agama kita kan. Jangan memudaratkan, jangan pula dimadaratkan kita sama. Ulah di rono. Iya betul. Baik, Ya, ini Masya Allah ya 14 abad yang lalu, tapi hari ini masih kepake. terpakai bahkan sampai akhir zaman ya. Insya Allah, ya pasti itu. Pasti. Iya, iya. Nah, Jadi memang sedikit ulasan tentang Bitcoin ini kan sekarang menjadi mata uang resmi negara El Salvador tadi. tuh. Jadi sebuah negara ini mata uangnya Bitcoin. Oh ini. Iya, Jadi sampai memang udah di ini sama negara iya, ya. iya, diadopsi itu sekarang, makanya kenapa ada Metaverse, kenapa ada AI dan lainnya itu Itu dijamin nggak sama negara kalau misalkan ada ya yang jelas rugi? jelas dia makan presidennya yang ini. Iya. Presidennya yang meresmikan, dia memang Pamer, ya? Bitcoin believer. Iya. Dia- jadi orang yang memang yakin bahwa Yakin Bitcoin dengan ini ya memang kalau orang yang banyak duit mungkin ya sebagian kan banyak ya para influencer ini, influencer finance, influencer itu para influencer keuangan katanya kalau punya uang ya sebagian berapa persen lah buat nyimpan di Bitcoin, kali aja katanya kan gitu kan. Ininya kali aja emang Bitcoin di masa depan harganya naik. Harga naik. Tapi kan mereka nggak semua, saya simak para influencer finance itu nggak ada yang bilang 100% simpan di Bitcoin, nggak ada. Iya. Nggak ada. Jadi bahkan kalau saya melihat aja dengan pergerakan Bitcoin yang tadinya 1M jadi sempat di 200 juta aja dalam waktu 1 tahun, bagi saya sih ngeri sih kalau uang saya disimpan di sana gitu kan. Iya. Bahkan di emas juga saya tadi juga kan emas digital nggak boleh misalkan. Ya gimana lagi, ya udahlah taat aja gitu kan. Terus nyimpan emas fisik juga ribet juga gitu. Jadi saya nggak emas digital enggak, emas fisik enggak, Bitcoin juga enggak, karena menurut saya ada aset lain yang memang bisa lebih bisa ini. Misalkan uang aja kan bisa kan. Uang tinggal kita putarkan Betul, di buat bisnis usaha misalkan atau buat kerjasama yang amanah, lebih real gitu ya. bisa ningkat juga kan nilainya. Seperti itu ya. Itu malah bisa berlipat. Seperti itu. Ada keberkahan di sana. Bahkan juga untuk akhirat juga bisa ini ya Son ya. Betul. Buat kita infakkan di jalan Allah itu sama juga kan, berbisnis juga kan. Betul. Masya Allah.
Kesimpulannya Ustaz ya atas Iya. penjelasannya berarti intinya mah itu ya quote dari Nabi atau hadis dari Nabi. Apa tadi itu La darara wa la dirara. wala dirara. Itu pegang aja lah insyaallah. Kan itu. Jadi kalau misalkan lihat ada kemudaratan besar, udah berarti kan dari sana aja itu udah kaidah prinsip kita tuh. Wah, mudaratnya besar jangan berarti. Nanti mungkin di masa yang akan depan ada lagi selain Bitcoin ya pegang itu juga. Pegang lagi. Lihat Insyaallah aja ini nanti. podcast ini bisa berguna insyaallah sampai akhir zaman karena itu kaidah dari Rasulullah SAW. Itu. Tapi biasa ya. Fiikum barakallahu.